Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mata Borneo. Saat ini kami berada di Villa Bungas, Banjarbaru. Ya, saat ini kami bersama Bribka Riri Herianto. Ya, Bang. Ya. Beliau peroleh Hogong Award 2025 kemarin nih. Boleh perkenalkan diri, Bang, sama pemirsa dulu nih, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Riri Harlianto, pangkat Bribka. Saat ini berdinas di Polres Hulu Sungai Tengah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Polda Kalimantan Selatan. Gitu, Pak. Bang, itu pian meraih Hogong Award sendiri itu bertugas di mana tuh, Bang? Atau tugas di Balai sekarang nih? Bukan. Jadi mohon izin kita menjelaskan dulu. Saya ditugaskan menjadi Babin Kamtipmas di empat desa di Kecamatan Hantakan. 4 desa sekaligus? Ya, di 4 kecamatan. Jadi Abang, untuk Kecamatan Hantakan itu ada 12 desa. Pada saat menjabat di Babin Kamtipmas di Polsek Hantakan kemarin itu saya diamanahi 4 desa, 2 desa itu adalah mayoritas masyarakat adat Dayak. 2 desa masih di wilayah mayoritas Muslim daerah kita di sini. Desa yang saya bina itu ada Desa Bulayak, Desa Tilahan, Desa Datar Ajab, dan Desa Haruyan Dayak. Nah, perjalanan Hugeng Award yang sampai masuk ke nominasi dan nominasi tapal batas tuh, Bang, ya? Tapal batas. Ya. Jadi nominasi sampai ke tapal batas itu sangat panjang. Jadi, artinya perjuangan, artinya mengabdikan diri bahwa kehadiran polisi ada di daerah pegunungan itu nyata. Polri untuk masyarakat kita rasakan, untuk bahkan ke daerah terpencil sekaligus kita menghadirkan sosok polisi yang bertugas. Memang wilayah itu terpencil, namun kita tetap melaksanakan pengabdian walaupun daerah kita ya sangat jauh dari pusat kota, yang berada di pegunungan, kaki pegunungan di Meratus. Nah, jadi perjalanannya Bapak di sana, ulun ya, saya ini melaksanakan di sana itu adanya mendirikan semacam kelas Babin Kamtipmas. Nah, itu yang kemarin itu yang mengantarkan kita masuk ke tiga besar kandidat penerima Hugeng Award 2025 di Jakarta yang kebetulan. Jadi melaksanakan kelas Babin Kamtipmas itu ada beberapa sekolah-sekolahan yang ada di desa binaan kita. Jadi desa binaan kita itu yang pastinya yang paling utamakan adalah daerah yang terpencil. Nah, saya melaksanakan untuk kelas Babin Kamtipmas itu di Desa Haruyan Dayak. Haruyan Dayak di Kecamatan Hantakan. Kecamatan Hantakan itu khususnya di SDN 3 Haruyan Dayak. Nah, di SDN 3 Haruyan Dayak itu daerah Dusun Kumuh yang ada di Desa Haruyan Dayak. Nah, akses jalan Bapak, kalau berbicara akses jalan menuju ke sekolahan tersebut. Sebentar, ya, saya ada dengar nih, Abang bisa memotivasi anak-anak di daerah pedalaman tuh yang sebelumnya nih nggak mau sekolah, putus sekolah, akhirnya bisa semangat lagi tuh. Seperti apa tuh, Bang? Ya, di daerah situ Bapak, untuk daerah yang saya sebutkan tadi, daerah Kumuh itu untuk sekolah dasar di sana hanya satu-satunya yang ada di dusun situ. Untuk makanya tadi akses jarak yang dari kita tempuh dari bawah, pusat desa menuju ke situ melewati pegunungan yang dengan kondisi tidak beraspal, batu-batu, bahkan ya tadi tanahnya agak becek kan Pak. Nah, di situ anak-anak di sana karena hanya orang-orang komunitas terkecil yang tertentu untuk daerah situ aja yang sekolah, dia untuk melanjutkan karena di sana kan terbiasa dengan pekerjaan ya, kesehariannya itu sebagai petani, orang tuanya petani atau pekebun penyadap karet. Nah, di sana mereka ya melihat sosok orang tua, oh setelah ini pekerjaan, setelah sekolah ini mungkin ikut aja kita nurih. Nah, kita nurih aja tuh. Nah, sampai karena melihat untuk melanjutkan ke sekolahan jenjang lebih tinggi itu jauh. Nah, di situ kita masuk Bapak.
dulu namanya kelas Babin Kamtipas ya sangat asing, sangat aneh. Ada polisi masuk ke sana, itu sangat aneh. Namun dengan adanya pendekat dengan tokoh adat, dengan orang tua di sana, artinya kita diterimalah di sana. Dengan artinya inilah sosok tidak hanya mengayomi di daerah perkotaan, pusat desa, bahkan kami sampai ke dusun, sampai pelosok itu ada. Abang sendiri bertugas sebagai Babin Kamtipmas di wilayah Haruyan tadi ya, Iya. sama Kumuh tadi itu. Iya, Sekitar berapa lama bang? untuk berdinas, alhamdulillah sampai dari kita penempatan di sana, khusus di Polsek Hantakan tadi, itu 4 tahun berjalan, 4 tahun. Siap dengan membina 4 desa tadi. Situ. Untuk sekarang tugasnya di? Untuk sekarang sudah pindah dari pegunungan. Sekarang alhamdulillah diberi amanah baru nih untuk membina di kota Barabanya di Desa Mandingin. Berarti banyak yang kawan-kawan keberatan dong abang pindah ke karena sudah makin akrab ya sama teman-teman sendiri. Ya. Nah itu juga bang, sekolah yang saya dengar untuk lanjutan setelah tingkat SD itu jarak tempuhnya sangat jauh banget bang. Jauh, ya jauh. Sangat jauh itu bang. Jauh. Berapa kilo bang kalau boleh tahu? Untuk kita kalau normal dari dusun yang kumuh tadi ada sekolahan tadi itu menuju ke desa, pusat desa itu kurang lebih 4,8 atau 5 km jarak tempuhnya. Itu melewati ya tadi di lereng pegunungan yang turun naik ya di situ untuk jalan. Namun kalau memang untuk akses cepat, nah akses alternatif, jalan alternatif yang cepat kalau untuk menuju ke sekolahan tadi harus masuk ke wilayah kabupaten lain. Jadi dari dusun itu mutar. Nah, itu kurang lebih ya 40 km. 40 km karena harus memasuki kabupaten lain untuk masuk ke kecamatan kami. Karena untuk perbatasan desa kami memang adalah perbatasan 2 kabupaten. Kayaknya di sana ada tapal batas dan pedalaman. Betul. Jadi itu semua bang ya yang mengantarkan abang menerima gelar tersebut bang ya, dapat penghargaan tersebut. Nah mungkin dari abang sendiri ada yang mau diucapkan nih untuk Bapak Kapolres atau Bapak Kapolda atau mungkin Bapak Kapolri dengan raihan abang saat ini nih bang? Ya ada yang perlu ulun sampaikan. Mohon izin Jenderal, mohon izin Komandan. Saya bangga, artinya bangga dan bersyukur karena motivasi dan dukungan spirit pada kami di bawah, artinya tetap semangat bertugas walaupun dimanapun kami berada. Kami baik yang ada di pegunungan bahkan di tempat terpencil tidak melunturkan semangat kami untuk mengabdi di daerah-daerah itu, karena pada dasarnya benar kita slogan adalah pada dasarnya benar Polri untuk masyarakat. Ya Polri untuk masyarakat, artinya tidak melihat di hanya kota atau daerah-daerah yang bisa kita jangkau, bahkan di pelosok terjauh pun kami siap mengabdikan yang memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi terima kasih untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, juga Bapak Kapolres juga selaku pimpinan kami yang ada di daerah selalu mensupport kami untuk bertugas mengabdikan dengan ikhlas. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon izin. Boleh kita bang melihat piagam-piagam nih abang nih. Ini yang diraih kemarin. Nah, ini hasil raihan beliau dari Mabes Polri ya. Langsung ditandatangani oleh Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ini dari Bapak Kapolda ya Pak? Ya alhamdulillah dari Bapak Kapolda. Mantap. Nah, beliau juga mendapat penghargaan dari Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Terima kasih Bapak untuk kepedulian Bapak dengan anggota Pak. Salut Pak. Nah ini Bang, saat menjalankan tugas tuh Bang, adakah suka dukanya tuh Bang? Mungkin pengalaman lucu nih Bang. Suka duka ya alhamdulillah. Kalau ya dukanya ya kita tetap semangat ya pasti. Walaupun dukanya ya karena akses jalan situ kan tidak ada internet, tidak ada listrik. Artinya berdinas di kondisi ya di wilayah pegunungan itu ya pastilah akses internet nggak ada, listrik nggak ada apabila kita baliknya malam. Nah
ya itulah, tetap semangat lah untuk hadir untuk kepada adik-adik situ, dengan ke tokoh-tokoh di situ. Ya ikhlaslah kita untuk situ. Kalau sukanya ya setiap hari kita healing. Healing, tantangan Bang ya. Artinya Traveling tuh. ya healing, melihat ke apa namanya, melihat ke pegunungan itu kan setiap hari nih, setiap hari artinya ya udah biasa nih. Kalau orang-orang berlomba-lomba mencari view ke daerah sana, mungkin sekali-sekali oh bagus indah, tapi kalau kita setiap hari menikmati keindahan itu selama berdinas di situ. Ya kalau pengalaman-pengalaman ya pasti adalah kayak kita kerusakan sepeda motor di daerah sana. Ini Bang, saya pernah dengar nih Bang, dari warga setempat yang saya kenal Bang ya di sana. Abang ini bisa pulang dari desa tersebut ke bawah sekitar jam 3 atau jam 4 pagi Bang ya. Iya, Melewati hutan belantara tuh Bang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan loh Bang, kegiatan di sana. Itu gimana, rasa hati, nggak ada rasa apa Bang, rasa wah takut atau seperti apa Bang? Udah terbiasa mungkin, karena sudah terbiasa, karena siang sudah terjalani, mungkin ya suasana malam ya tadi. Ya pastinya lah kita selalu berdoa loh Bang untuk melewati daerah-daerah kayak gitu. Maklum wilayah sudah ya Selama 4 pegunungan. tahun Bang ya. 4 tahun bolak-balik di daerah itu, bahkan untuk kegiatan tidak mengenal waktu kan Bang. Artinya tidak mengenal waktu, baik itu malam, subuh, dini hari. Apabila masyarakat kita memerlukan kehadiran kita siap. Selalu Siap Bang, ya. selalu. Bahkan ada hujan, ada longsor ya gitu kan Bang, namanya suasana di sana. Jadi memang betul Polri selalu untuk masyarakat. Ya, iya, Bang. Pendekatan Polri bersama masyarakat Iya. memberikan kenyamanan, keamanan, ketertiban memang dilaksanakan betul-betul tuh Bang ya. Nah mungkin Bang, sebelum kita mengakhiri acara ini Bang ya, mungkin ada harapan pian Bang. Ya. Harapan-harapan pian untuk kedepannya, untuk Babin Kamtibmas, kawan-kawan yang lain. Iya. Apa Bang, mungkin ada harapan dari pian? Ya, izin untuk harapan yang sangat kita harapkan adalah demi kelancaran aktivitas mungkin untuk masyarakat di sana. Kita harapan untuk masyarakat dulu adalah setidaknya dibantu dengan akses jalan yang memadai lah untuk anak-anak yang ingin sekolah di sana. Dengan adanya akses jalan yang bagus, maka untuk dunia pendidikan, akses untuk para pelayan seperti kesehatan akan lebih cepat penanganannya karena akses jalan di sana. Ya harapan ya pastinya adanya internet juga di daerah sana, listrik Sampai juga saat ini belum sampai ada sekarang masuk, Bang, belum ada. Listrik pun juga Listrik belum ada ya? untuk ke daerah sana. Jadi motivasi juga untuk para senior atau teman rekan-rekan yang masih masih mengabdi sebagai Babin Kamtibmas, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditugaskan, kita selalu memberikan yang terbaik dan mengabdi untuk masyarakat di sana. Kita mengabdi dengan ikhlas di sana, walaupun di daerah terjauh dan terpencil pun bukan menjadi halangan kita untuk mengabdi di sana. Itu aja Bang mungkin harapannya. Oke, terima kasih teman-teman Mata Borneo. Mungkin sudah cukup waktu ya. Kami mau undur diri. Terima kasih kehadirannya Bang Riri. Ya, Bang, sehat selalu. Moga-moga sukses ke depannya. Oke, terima kasih Sobat Mata Borneo. Salam buat teman-teman semua dan Polri untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.